Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini kita sangat mengucap syukur bagi Tuhan karena di masa pandemi ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang duduk di bawah kaki Tuhan, beribadah bersama-sama. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya persilakan Pak Hebron, mungkin ada yang mau disampaikan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Shalom, saya shalom. bersyukur yang pertama tentu kepada Tuhan Yesus yang tentu tidak mau apa yang menjadi destininya dalam hidup saya ya gagal di tengah jalan ya. Amen. Karena saya tentu bukan seorang pemimpin yang lahir mendadak. Saya adalah seorang pemimpin yang Tuhan siapkan 40 tahun untuk menjadi seorang pemimpin. Saudara, saya memang nggak menyangka terpapar COVID ya. Karena saya sebenarnya secara protokoler kesehatan saya ketat ya ikuti juga. Bahkan terakhir karena disuruh pakai masker lapis 3 ya saya lapis 3 juga. Tapi ternyata saya nggak nyangka saya terpapar. Saudara, pada waktu mulai tanggal 6 Juli itu saya demam. Saya nggak berpikir bahwa saya itu kena COVID. Nah, hampir tiap hari saya makan bawang putih tunggal yang difermentasi madu. Walaupun memang kadang tidak disiplin, tapi paling tidak 2 hari sekali itu pasti saya makan 1 biji. Nah, kita bikin fermentasi sendiri. Ya, pada waktu 6 Juli itu hari Selasa yang mulai demam, puncaknya demamnya agak tinggi itu hari Rabu, saudara ya. Nah, saya waktu itu tidak ada pikiran bahwa itu COVID, semua tidak ada. Saya pikir mungkin karena saya terlalu capek. Karena mulai jam 9 pagi saya sudah harus konseling orang setiap hari. Dan itu melelahkan sekali, saudara. Karena saya harus jadi pendengar yang baik untuk dengar semua masalah orang. Dan saya harus memberikan mereka jawaban sesuai firman. Dan memberikan mereka solusi sesuai hikmat Tuhan dan mendoakan mereka. Sebelum mereka mengalami terobosan mujizat dari Tuhan. Waktu Rabu, ya, waktu kemudian Kamis, waktu kita mengadakan doa peperangan untuk kita membuka jalur berkat khusus untuk kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah masa sulit ini, ya jalur khusus berkat VVIP. Waktu itu saya sudah nggak demam, saudara ya. Sampai hari ini, ya, sudah sempat 1-2 kali. Beberapa hari terakhir demam lagi, tapi tidak parah ya, cuma rasanya agak mau panas gitu aja. Pada waktu saya lupa itu hari Sabtu ya, Kamis, Jumat, Sabtu itu ya saya tes PCR dan ternyata positif COVID ya. CT saya sekitar 21 dan saya bersyukur untuk ada saudara-saudara yang begitu perhatian ya, Pak Gilbert, Bu Intan, yang sejak awal saya demam langsung hubungi saya untuk waspada, khawatir itu COVID, dan mereka sudah membantu mencarikan obat apa semua sehingga pada waktu hasil PCR sudah jelas supaya saya bisa cepat minum obat. Saudara, saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan batasan ya untuk apa yang saya alami. Sehingga saya penciuman semua tetap baik, ya, indera perasa saya juga tetap baik, nafsu makan juga tidak banyak berubah ya. Karena memang juga saya orangnya tidak terlalu makan banyak, biasa aja. Semuanya baik, saudara ya. Saya bersyukur bahwa mulai semalam saya merasa saya sudah sembuh. Dalam pengertian saya yakin sudah nggak ada virus lagi di tubuh saya. Semuanya pasti udah mati, udah bersih. Dan saudara, saya tahu kalau Tuhan izinkan saya sakit, Tuhan ada maunya ya. Karena selama 2 tahun ini saya bolak-balik mau sakit tapi tidak pernah sakit, saudara. Nah, saya tahu Tuhan punya mau. Makanya saya tanya Bapak ini mau apa?
Saudara, Bapa di surga mulai semacam memutar semacam slide ya. Dia perlihatkan saya sejak saya masa kecil usia 6 tahun ya. Karena sejak usia 6 tahun saudara, orang tua saya cerai dan saya mengenal Tuhan itu sebagai Bapa saya. Ya. Saya termasuk tidak memiliki sosok Bapa secara jasmani. Jadi yang menjadi Bapa saya ya Bapa di surga itu, saudara. Saya ingatkan saya kecil umur 6 tahun, kalau saya mengalami aniaya, saya dipukul karena pada waktu orang tua cerai saya diberikan kepada famili, saudara. Ya, saya selalu datang berlutut karena pada waktu itu, saudara, saya sudah mulai mengenal Tuhan di gereja Katolik karena yang mengadopsi saya itu mereka Katolik. Setiap hari Minggu kita pasti ke gereja, jalan kaki, saudara ya. Jam 5 pagi kita sudah ke gereja Katolik pada waktu. Jadi sejak itu saya sudah kenal ada Tuhan, ada sorga dan neraka, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati bangkit untuk keselamatan. Ya, ada Tuhan sebagai Bapa. Nah, itu yang dia mulai lihatkan ya, betapa saya selalu berlutut, datang ke dia mengadu, nangis, selama usia 6 tahun. Itu yang saya lakukan tiap hari, saudara. Ya, karena saya mengalami kekerasan hampir tiap hari juga. Ya. Dan kemudian ya selama 2 hari Bapa di surga bikin saya itu ya, dia menjamah saya, dia colek saya dan dia bicara dalam roh saya. Dia katakan, Hebron, aku mau kamu seperti dulu. Ya. Dia mau saya datang kepada dia sebagai anak kepada Bapa. Aku mau kamu punya banyak waktu dengan aku seperti dulu. Bergaul dengan aku. Saya ngomong, Bapak kan tahu hatiku. Saya ini nggak bisa lihat orang susah. Saya katakan, Bapak, saya nggak pernah bisa lihat ada orang susah. Saya nggak bisa lihat ada orang yang chat WA ke saya. Dia sedang masalah pergumulan. Saya nggak tahan kalau nggak cepat melayani. Saya nggak tahan kalau nggak cepat mendoakan mereka. Sehingga saya kadang harus melayani mereka 2-3 kali sampai mereka mengalami mujizat. Kemudian Bapak berkata, Bapak itu tahu, ya, aku tahu nak, hatimu seperti itu. Kamu bergaul aja dekat dengan aku sebagai Bapak. Aku akan kasih kamu 10 kali. Aku akan kasih kamu kuasa 10 kali lebih daripada sekarang. Sehingga kamu tidak perlu doakan, akan layani orang satu persatu pun. Kamu doakan secara umum. Mereka akan langsung mendapatkan jawaban, terobosan mujizat masalah mereka. Katakan, iya Bapak, saya mau taat apa yang kau mau. Ya. Kalau itu memang solusi yang terbaik, ya, aku mau banyak waktu bergaul dengan Bapak, bahkan lebih daripada dulu. Aku mau. Yang penting Bapak jawab masalah-masalah mereka, karena mereka adalah umat. Ya. Dan selama 2 hari, saudara, Bapak di surga itu bicara hal yang sama. Dan saya terus nangis, ya, nangis. Memang pada awal, begitu saya tahu saya positif, saya tanya di hati, apakah saya sudah siap kalau dipanggil? Ya, dan saya tahu saya sudah siap. Walaupun saya sadar isi anak saya pasti tidak siap, saudara. Ya. Tetapi saya bersyukur, saya tahu ada satu destiny Tuhan yang luar biasa. Setan berusaha gagalkan dan pasti tidak bisa. Ya. Karena saya katakan, apa yang kita sedang kerjakan hari-hari ini untuk satu kegerakan Tuhan, ini bukan sesuatu hal yang instan. Ya. Karena itu saya katakan saya adalah seorang pemimpin yang Tuhan siapkan, bukan dadakan, hanya beberapa tahun tapi puluhan tahun.
ya untuk hari-hari ke depan ini. Dan saya sungguh bersyukur ya kalau Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup umur panjang, dan Tuhan masih saya memberikan saya kepercayaan untuk menyelesaikan destiny yang besar, yang terbaik yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan saya. Sehingga kalau saat ini saya bisa menyampaikan ya apa yang rasakan saya alami bersama Tuhan, itu semua karena kebaikan daripada Bapa di surga yang masih memberikan saya kesempatan untuk hidup, menikmati kesehatan dengan umur yang panjang, untuk menyelesaikan visi misi besar bagi terjadinya the big fire revival ya, atas bangsa kita. Kemarin Pendeta Alfred juga hubungi saya ya, dan dia cerita ada hamba Tuhan yang memiliki gereja yang terbesar di Afrika, di mana dia bicara bahwa akan ada lawatan Tuhan yang besar yang akan terjadi di sekali lagi. Dan dia tanya di mana itu, apakah di negara ini di Afrika? Tuhan katakan tidak, di Indonesia. Pak Alfred katakan saya ingat apa yang Pak Ebron katakan, the big fire revival. Saya bilang iya, the big fire revival itu pasti akan terjadi. Karena itulah janji Bapa 16 Juni 2005. Dan kita sudah mengangremi itu dalam doa. Sudah sekitar 15-16 tahun. Ya, lawatan Tuhan yang besar itulah the big fire revival. Istilah the big fire revival itu istilah dari Bapa di surga sendiri. Pada waktu roh saya dibuat Bapa ke surga, dia berbicara bahwa dia akan melawat Indonesia. Akan terjadi the big fire revival. Amen. 70% penduduk Indonesia akan diselamatkan. Amen. Haleluya. Dan itu saudara, saya juga kesempatan ini berterima kasih buat semua pasukan tentara Tuhan yang sudah bersama, karena kita membawa bendera Adonai Shebaut. Terima kasih buat semua dukungan Menara Doa Jaga 24 jam yang terus-menerus mendoakan bagi kesembuhan dan pemulihan saya. Memang istri saya juga terkena COVID, saudara ya. Tapi saya bersyukur dia kondisi sehat-sehat, baik-baik aja. Karena CT-nya hanya 30, ya. Anak saya negatif. Kita serumah cuma 3 orang. Dan kita bersyukur bahwa untuk apa yang terjadi, ya, Tuhan betul-betul memberikan batasan sehingga setan tidak bisa melewati batasan yang Tuhan sudah berikan, ya. Ini yang saya bisa saksikan. Terima kasih buat semua Bapak Ibu Saudara untuk segala dukungan doanya, ya. Yang kirim berkat doa, ada yang kirim berkat makanan, vitamin, berkat keuangan. Semua yang saudara berikan, saya percaya Tuhan pasti memberkati saudara. Nah, apa yang saudara tabur kepada saya sebagai hamba Tuhan, pada prinsipnya saudara memberi untuk Tuhan. Karena itu saya percaya Tuhan juga yang akan membalas dengan segala berkat yang terbaik dari Tuhan dalam kehidupan saudara dan juga keluarga saudara pribadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Johan Lumoindong. Kepada Bapak Pendeta Johan Lumoindong, saya persilakan. Shalom saudara, saya sangat berbahagia. Shalom. Shalom Pak. Berjumpa dengan saudara, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dalam keadaan seperti ini pun, saya bisa melihat salah satu di antara pribadi-pribadi yang tergabung di dalam Menara Doa Segala Bangsa tetap melaksanakan dan melakukan satu tindakan iman, ya. Iman itu tanpa tindakan, Alkitab katakan juga mati, tidak sempurna. Tapi Anda atau kalian semua lakukan ini, dan dimulai dari jam 6 pagi. Saya sangat mengapresiasi itu, dan biarlah ini menjadi panutan, menjadi teladan juga bagi banyak orang. Amin. Dan saya juga
ya saya juga bisa melihat ada begitu banyak ya orang-orang yang bergabung di dalam Menara Doa Segala Bangsa. Saya melihat sudah 70-an lebih ya, dan ini satu kemuliaan juga bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau berkenan dan Engkau dimuliakan di dalam acara ini, dan Engkau akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui mulut hamba-Mu. Sucikan dan kuduskan, dan biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan kami semua, siapapun yang boleh tergabung di acara ini. Berbicara Tuhan, berkati, tegur, nasihati kami, supaya ketika kami selesai mendengarkan firman-Mu, kami boleh berjalan dengan kuat, teguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan buka firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20. Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Saudara, Menara Doa Segala Bangsa, kita buka Injil Matthew 20 atau Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan baca keras, dan saudara juga yang mau mengikutinya, saudara bisa membacanya bersama dengan saya. Ya, judul perikop adalah Jesus healed two blind men. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Alkitab katakan begini, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan satu masalah atau persoalan yang tidak berhenti atau belum berhenti. Namanya COVID-19, saudara. Dan bukan hanya berhenti, sekarang meningkat. Ya. Ada apa di balik ini semua? Saya yakin dan percaya ini ada dalam kontrol Tuhan. Saya turut bersimpati untuk dipanggilnya mungkin anggota keluarga saudara atau teman sahabat yang Anda kenal, ya, dan menjadi orang-orang yang menghadap Tuhan hari ini. Dan sudah begitu banyak COVID-19 ini menelan korban, saudara, ya. Tapi seringkali saya berkata bahwa kita lahir itu dengan satu cara, tetapi kita mati bisa dengan banyak cara. Setuju ya? Kita lahir dengan satu cara saja, ya, dilahirkan melalui ibu kita, ya. Tetapi kematian itu bisa berbagai cara, sudah. Dan survei sudah membuktikan itu. Dan kita melihat ada banyak orang bisa mati dengan berbagai cara. Tapi yang paling saya dan Anda syukuri bahwa kita sudah ada di dalam Tuhan. Alkitab katakan bahwa mati itu keuntungan, ya, hidup bagi Kristus. Ya, mati itu keuntungan. Jadi bagi orang-orang yang percaya tanpa harus membunuh dirinya sendiri, ketika dia hidup di dalam Tuhan, mati itu jadi satu keuntungan. Kenapa demikian? Karena kita akan berhadapan dengan Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang menjagai kita, Tuhan yang saya dan Anda sembah sedemikian rupa. Nah, hari ini kita bisa melihat, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan situasi yang menurut kita ini negatif. Ya. Sama dengan kita melihat kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-30, di situ ada 2 orang buta, saudara. Artinya bahwa kehidupannya itu unseen atau tak terlihat.
Dia tidak bisa melihat secara kasat mata, saudara, apa yang sedang terjadi. Sama dengan saya dan Anda. Anda dan saya tidak bisa memprediksi kapan COVID-19 ini berakhir. Artinya, saya dan Anda sepertinya buta, ya. Tetapi bukankah ada pujian yang mengatakan bahwa dia pegang hari esok, saudara. Dia pegang masa depan kita, ya. Masa depan yang penuh dengan harapan, bukan masa depan yang buruk. Tuhan tidak pernah merencanakan dan menciptakan masa depan yang buruk bagi kita. Alkitab katakan yang baik. Alkitab yang katakan yang penuh dengan harapan. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus saya dan Anda lakukan di tengah-tengah ketidakpastian itu? Saya yakin dan percaya 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan pada saat itu juga memiliki ketidakpastian di dalam melihat segala sesuatu. Tetapi kalau kita belajar dan perhatikan, eventually pada akhirnya mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita semua hari ini juga pasti sama. Kita harus memiliki satu iman, satu pengharapan bahwa Yesus pasti menolong kita. Yesus pasti memberkati kita. Tidak akan pernah mungkin dia membiarkan orang benar itu tergeletak, saudara. Tidak akan mungkin. Dan firman Tuhan memastikan itu, berjanji buat kita, ya. Kalau saya dan Anda betul-betul ada di dalam kehendaknya, betul-betul intim, tadi dikatakan intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka kita bisa melihat tidak akan pernah orang benar itu ditinggalkan. Amin, saudara, tidak akan pernah ditinggalkan. Oleh sebab itu, mari kita belajar di keadaan sulit seperti ini, apa yang harus kita lakukan, ya. Nama Tuhan biasanya dipermuliakan pada situasi yang sulit, saudara. Bukan pada situasi yang biasa-biasa. Pada situasi yang biasa, orang pergi ke gereja itu harus disuruh dan didorong-dorong. Untuk memuji, membesarkan, untuk berdoa, harus didorong-dorong. Kita akan mengikuti perkembangan dunia. Kita akan bilang kita lagi sibuk, kan? Doa itu di dalam hati, doa itu menjadi milik pribadi. Soal saya beribadah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang tahu. Dan kita biasa dengan pola hidup, kita biasa dengan lifestyle seperti itu, Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana lifestyle dari 2 orang buta ini. 2 orang buta ini ternyata memiliki satu lifestyle yang membangunkan kita. Apa lifestyle mereka? Lifestyle mereka adalah double P and W. Double P, W. Pray, praise, and worship. Ini yang seringkali kita tinggalkan. Ini yang seringkali tidak menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita. Sebetulnya tiap-tiap hari adalah kemuliaan bagi Tuhan. Tiap-tiap hari adalah kesenangan bagi Tuhan. Dan saudara, ada begitu banyak cara kita memuliakan Dia. Tetapi satu hal yang penting, to pray and to praise and to worship Him, itu adalah sesuatu yang menjadi kegemaran Tuhan. Sesuatu yang menjadi kegemaran Tuhan. Ini bicara tentang keintiman antara umatnya dengan Dia. Sebelum melakukan segala sesuatu, apakah saya dan Anda sudah hidup di dalam pray, praise, worship? Kelihatannya sederhana, tetapi banyak orang harus didorong-dorong terlebih dahulu. Doa secara cepat, itu keintiman juga jarang-jarang gitu loh. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa 2 orang buta itu duduk di pinggir jalan, ya, sitting by the wayside. Mereka duduk di pinggir jalan. Kenapa? Waiting for Jesus, menantikan Tuhan. Hari-hari ini kan kita melihat, coba kita introspeksi diri. Apakah sebelum COVID ini kita betul-betul menantikan Tuhan? Berapa persen di antara kita yang betul-betul hidup dalam pujian, penyembahan, dalam doa? Rasa-rasanya kita harus introspeksi dan berkata, betul, I was wrong, Lord. Saya salah. Nah sekarang dengan kejadian ini kita bisa melihat Zoom yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Kita bisa melihat di media-media sosial mereka berseru tentang nama Tuhan. Mereka berdiskusi, saudara, tentang Tuhan, tentang kedatangan Tuhan.
Tapi dulu berapa banyak orang yang concern about this, tentang ini. Tidak. Orang mengejar uang, mengejar materi, mengejar segala sesuatu yang bersifat sementara. Dan saya yakin dan percaya bahwa penyakit bukan datangnya dari Tuhan, tetapi karena salah dan dosa kita. Tentang tabur tuai, sudah. Seringkali kita bilang, ini izin Tuhan, izin Tuhan. Saya mau berkata kembali buat saudara, ya. Apakah yang jahat-jahat dengan serta-merta Tuhan mengizinkan itu? I don't think so. Mungkin izin Tuhan bagian ketiga, bagian keempat. Tetapi soal introspeksi diri, tentang tabur Tuhan, apa yang dulu pernah kita lakukan? Mungkin hari ini kita tua. Apa yang negara-negara pernah lakukan? Hari ini negara-negara menuai. Ada beberapa negara yang sampai hari ini tidak terkena dengan COVID-19, sudah. And how about that? Hari ini saya yakin dan percaya. Bayangkan, tadi pesaksi menyatakan bahwa dia kena itu. Saya juga pernah mengalami COVID-19 dalam diri saya dan anggota keluarga saya. Kami berenam kena semua. Tapi Tuhan berbicara dan Tuhan melindungi kami. Sehingga kami keluar dari peristiwa itu, anak-anaknya dalam keadaan selamat, saudara. Ini menandakan juga saya tidak menyatakan bahwa saya tidak mengapresiasi korban-korban atau mungkin keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasih, tidak. Tapi saya menyatakan bahwa mereka mendapatkan tempat yang baik, yang mulia juga di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan. Tapi bagi kita yang masih hidup, I'm talking to you. Saya berbicara kepada Anda yang masih hidup. Hendaknya kita juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan dua orang buta itu. Yang mengalami kendala, tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa melihat sekeliling, saudara. Tapi mereka tetap berseru, Lord Jesus, Son of David, have mercy on us, sir. Jesus, Son of David, have mercy on us, sir. Berbelas kasihanlah kau kepadaku, kasihanilah kami, Tuhan. Ini saya katakan tentang bagaimana mereka berdoa, berseru berdoa, bagaimana mereka juga menyembah Tuhan, bagaimana mereka juga memuliakan Tuhan, praising Him, dan bagaimana mereka juga ada di dalam satu pengharapan bahwa mereka pasti ditolong oleh Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan buat Anda, di hati Anda tentunya ada gelora seperti itu. Lord, have mercy on me. Berbelas kasihanlah kepadaku dan kepada keluargaku. Dan yang harus saya dan Anda ikuti dan miliki, ayat yang ke-29 katakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Meskipun di sekeliling Yesus ada murid-murid, meskipun di sekeliling Yesus ada orang yang begitu banyak mengikuti dia, bukan berarti bahwa saya dan Anda ditinggalkan atau diabaikan, saudara. Amin, saudara. Bukan berarti bahwa dua orang buta ini ditinggalkan oleh Yesus. Saya yakin dan percaya bahwa Yesus punya rencana buat mereka berdua. Walaupun Alkitab katakan dalam Mark and Luke, mereka menyatakan ada satu orang, tetapi Matthew mengatakan ada dua orang. Mark and Luke itu lebih mencondongkan bahwa dua orang itu dalam satu suara, dan mereka tidak bertengkar dalam hal ini. Alkitab juga tidak salah, ya. Dan ketika saya berhadapan dengan Injil Matius atau Matthew, di situ dikatakan there were two blind men yang duduk di pinggir jalan, sitting by the roadside, ya. Duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus memuji dan membesarkan nama Tuhan? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Yang pertama adalah kemampuan kita sangat terbatas. Amin. Amin. Di situ dikatakan ada gitu. Jadi eksistensi, exist. Ada dua orang buta. Ini mengajar kepada kita bahwa ada di situ dua orang yang buta. Ini bicara tentang apa? Keterbatasan, saudara. Saya dan Anda memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Saya dan Anda tidak boleh lagi
arogan, tidak boleh lagi sombong di hadapan Tuhan. Who are we? Siapa kita, saudara? Orang-orang yang punya kemampuan terbatas. Anda boleh menjadi general manager, Anda menjadi managing director, Anda boleh menjadi seorang yang luar biasa, punya kekayaan. Saya mau katakan buat saudara, di hadapan Tuhan itu runtuh. Unless kalau saya dan Anda tidak pakai itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, nothing. Kita semua nothing, bukan siapa-siapa. Dan hari ini kita bisa melihat ada banyak orang bertobat. Bertobat kenapa? Karena ternyata yang mereka punyai itu bukan apa-apa. Rumah sakit penuh. Banyak korban meninggal di situ. Oksigen terbatas. Ada dari salah satu rumah sakit, saya tidak harus menyebutnya di mana dan apa itu, tapi berdasarkan pengaduan dari teman saya, dia seorang yang, ya kalau saya katakan kaya raya, sudah. Tetapi pada saat dia kena dan dia mau masuk ke rumah sakit itu, dia keluarganya telepon dan untuk memesan salah satu kamar di situ. Mereka mengatakan, Anda ini adalah waiting list yang ke-153. I'm telling you the truth. Amen. Yang ke-153. Dan hari ini kalau saya berhadapan dengan saudara, kita semua orang biasa, kita orang sederhana, dan hari ini masih boleh sehat hidup di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kemuliaan. So, jangan lagi kita bertengkar dengan Tuhan, jangan lagi kita menggerutu dengan Tuhan. Memang kemampuan kita terbatas, oleh sebab itu kita harus menghampiri pribadi yang memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Siapa itu? Yesus Kristus. Hari-hari ini media sosial bertengkar tentang nama Yesus. Saya mau katakan buat saudara, keluar dari itu. Jangan bertengkar, jangan berdiskusi, berdebat, usir, saudara. Saya mau katakan, itu memecah kesatuan, itu memecah iman kita. Lebih baik kita datangi hal-hal seperti ini, ada di dalam menara doa segala bangsa, itu jauh lebih baik. Dan kita berteriak demi namanya, Lord Jesus, gitu. Son of David, karena memang orang Yahudi menyatakan bahwa Mesias yang akan datang itu lahir dari keturunan Daud. So, mereka bilang Son of David. Itu satu pernyataan bahwa mereka menyembah, mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias itu. Hari ini stop thinking about Jesus and you say, oh, he is not the Lord. He is not the Son of David. He cannot do. Saya mau katakan buat saudara, dia adalah segalanya bagi kita. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Oleh sebab itu, sering-sering datangi Tuhan. Tiap hari saya dan Anda harus bergaul dengan dia. Saya dan Anda harus memiliki keintiman dengan dia. Karena kita harus menjadi pribadi yang tahu diri. Jangan sombong, jangan arogan, jangan angkuh. Hari ini kita harus berkata, iya, I'm nothing, Lord. Saya bukan siapa-siapa. Engkau adalah segalanya bagiku. Engkau yang melindungi keluargaku, mencukupi keluargaku, dan Engkau yang menyembuhkan keluargaku. That's it. Itu bukan sesuatu pekerjaan yang sangat sulit. Sesuatu yang sebetulnya mudah, tetapi seringkali karena hati kita masih keras, Pak. Karena kita sedang berpikir tentang sekeliling kita, oh kalau kita nggak memiliki skill ini, kalau kita tidak melakukan ini, melakukan itu, hanya berdebat di situ. Tetapi kita tidak mau melakukan hal yang sederhana. Come to Jesus. Bilang bahwa kita punya kemampuan terbatas, Engkau yang punya kemampuan tidak terbatas. Yang kedua, kenapa dua orang buta ini ditolong? Alkitab katakan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ini bicara tentang bagaimana COVID-19 itu menyuruh saya dan Anda hidup dalam ketakutan. Untuk stop believing Jesus. Banyak orang sekarang sudah diam-diam itu, tidak mempercayai lagi tentang nama Tuhan yang ajaib.
Saya mau bersaksi di hadapan saudara, saya sembuh bukan karena obat, saya sembuh bukan karena rumah sakit, saya sembuh bukan karena teknologi. Itu hanya alat, itu hanya sarana. Tapi saya sembuh karena Yesus Kristus. Amin, saudara. Saya tidak sembuh karena obat yang saya makan. Ya, itu hanya mengobati. Obat-obatan itu hanya mengobati, namanya juga obat ya untuk pengobatan, untuk mengobati. But not to heal. Pengobatan ya, mengobati dan to heal itu berbeda. To heal itu menyembuhkan, saudara. Kalau Anda berhadapan dengan siapapun, dokter manapun, tidak berani dia berkata, engkau sembuh. Tidak berani. Kenapa? Dia akan mengatakan, saya adalah dokter yang akan mengobati Anda. Saya adalah dokter yang akan menjadi jembatan supaya Anda boleh diobati. Tapi untuk menyembuhkan dan disembuhkan itu milik Tuhan. To heal itu milik Tuhan. Hal yang kedua, selain kemampuan kita terbatas, kenapa kita harus memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, berdoa kepadanya? Karena banyak hal yang kita tidak mengerti. Alkitab bilang mereka disuruh diam. Tapi Alkitab bilang justru makin keras berseru. Amin. Kenapa demikian? Anda lihat seolah-olah mereka nggak ngerti bahasa itu. Mereka bilang, shut up, berhenti kau. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang masih berpengharapan kepada Tuhan. Dan orang-orang bilang begini, udah berhenti dengan Tuhanmu, shut up, berhenti, stop it. Udah nggak ada guna lagi menara doa segala bangsa, nggak usah lah. Orang lagi susah. Saya mau katakan buat saudara, makin hebat kita harus untuk berteriak kepada. Makin hebat menara doa segala bangsa untuk berkiprah lagi. Amin. 70-an, 80, buat itu sampai 100, sampai 200. Amin. Amin. Dan tiap-tiap Anda itu punya kewajiban untuk bawa jiwa juga. Siapa tahu besok adalah kiamat, lusa adalah Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Who knows? Amin. Amin. Dunia mengatakan, Anda baca hari ini, bahwa bocor itu Bank Dunia menyatakan bahwa COVID ini selesai tanggal 31 Maret 2025. Can you imagine that? Sampai 2021 hari ini aja kita udah merasa susah. Sekarang dikatakan bocor, saya nggak tahu apakah itu isu, hoax, segala macam. Tapi sudah sampai ke tangan orang-orang banyak. Dan hari ini juga diperpanjang sampai 2 Agustus, saudara, PPKM. Apa yang harus kita lakukan? Apakah diam dalam ketakutan? Justru Alkitab bilang makin keras percaya, makin keras berseru, makin keras doanya, makin keras penyembahannya, makin bersatu kita. Doanya sama, tidak berubah-ubah. Ayat 30-31 sama, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Jadi tidak ada perubahan dalam iman. Seperti biasa yang dilakukan. Ini dikatakan apa? Dalam kitab Daniel ini. Ya. Dia bersujud 3 kali, saudara, menghadap Yerusalem. 3 kali sehari, seperti biasa yang dilakukannya. Orang mau berkata 31 Maret 2025, whatever. Kita bisa percaya, kita bisa bilang oke. Tapi iman kita berkata, ya, the Lord holds my future. Tuhan itu memegang masa depan. Amin. Kalau kami juga masih hidup, itu adalah Kristus. Tapi kalau kami berhenti, itu adalah keuntungan. Begitu, saudara. Kita sudah jaga jarak, jaga kesehatan, ya, pakai masker, ya kan, cuci tangan, menjauhi kerumunan. Kalau saya dan Anda sudah melakukan protokol kesehatan itu, ya, the rest, selebihnya itu bagian Tuhan. Tapi all we have to do, yang harus kita lakukan adalah kita terus makin keras iman kita, makin teguh iman kita, makin percaya kita bahwa kita punya Yesus yang luar biasa, Yesus yang sempurna. So, banyak hal yang kita tidak mengerti. Bank Dunia boleh mengerti tentang 31 Maret 2025. Tapi saya mau katakan buat saudara, kita juga tidak mengerti kapan Yesus datang. Kita tidak tahu itu.
Oleh sebab ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita, baiklah kita datang kepada pribadi yang sangat mengerti. Orang lain tidak mengerti hati kita, orang lain tidak mengerti hidup kita. Biarlah Tuhan yang mengerti hidupku. Dan Dia yang mengetahui segala sesuatu. Datangi Dia Tuhan, Anda. Datangi Tuhan dengan pujian Anda, penyembahan Anda, dengan doa Anda. Dengan pujian saya, dengan penyembahan saya, dengan doa saya. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh dua orang buta itu yang menyebabkan saya dan Anda being obsessed, terobsesi dengan hal seperti itu, dan rasanya kita harus ikuti hal yang sama. Kenapa kita harus hidup lifestyle kita dengan pujian, penyembahan, dan doa? Selain yang pertama tadi, kemampuan kita terbatas, dan yang kedua banyak perkara yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu. Yang ketiga adalah, Anda lihat ayat 32, Alkitab katakan lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? What do you want me to do for you? Oh, what do you want me to do for you? Dan hari ini rasanya firman itu tidak berubah. Betul, saudara, firman tidak pernah berubah. Amin. Amin. Firman Amin. tidak pernah berubah. Amin. Pertanyaan itu hari ini Anda dan saya dapatkan dari Yesus. What do you want me to do for you? After, setelah, ya, 32 ini timbul, setelah ayat 29, 30, 31, saudara. Jangan dibalik. Anda belum melakukan apa-apa, saya belum melakukan apa-apa. Ada pengajaran seperti itu. Kita hidup atas anugerahnya. Betul. Kita percayakan kasih karunia-Nya, kita diselamatkan. Amin. Tapi jangan lupa, Yohanes 3 ayat 16 katakan, who believe? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bagian Tuhan menyelamatkan kita. Kasih karunia itu. Supaya, nah ini jangan lupa. Jangan wartakan ayat sepotong-sepotong. Supaya yang percaya kepadanya, who believe. Orang yang percaya kan punya kriteria, saudara. Bukan hanya percaya keluar di mulut, percaya dalam hati, terus kata, okay, I believe you, Lord. I believe you, Jesus. Supaya yang percaya kepadanya, orang yang percaya punya lifestyle. Orang percaya berzina terus, apakah dia masuk dalam kriteria itu? Orang percaya bohong terus, apakah orang percaya punya kriteria bohong? Orang percaya hidup dalam kenajisan terus dan bilang, oh saya pasti masuk surga karena itu kasih karunia Tuhan. Saya tahu itu kasih karunia. Justru orang yang percaya hidup dalam kasih karunia itu. Dan orang yang hidup dalam kasih karunia itu, pasti dia punya kekudusan. Pasti dia punya kejujuran, kebaikan, kebenaran. Gitu loh, saudara. Tidak menyakiti orang lain, tidak mengata-ngatai orang lain, hidup dalam pengampunan, mengampuni sesama, baik dengan keluarga, jadi teladan buat istri, jadi teladan buat anak, jadi teladan buat suami, jadi teladan buat orang tua, buat keluarga. Itu kehidupan orang yang percaya. Saya dan Anda kan harus jadi teladan, surat yang terbuka. Jadi ketika saya dan Anda melakukan bagian kita, who believe, kita orang-orang yang percaya, maka serta-merta ada ayat atau ada peristiwa atau ada hal yang akan menghampiri kita. Siapa itu? Yesus dengan firman-Nya, what do you want me to do for you? Apa yang kamu kehendaki? Jadi saya percaya bahwa Yesus saya bukan hanya memenuhi kebutuhan saya, tapi dia juga memenuhi kerinduan saya. Amin, saudara. Kerinduan saya supaya negara saya lepas daripada COVID-19. Kan boleh, itu kerinduan. Bukan kebutuhan itu, saudara. Kalau soal kebutuhan, saya mau katakan, bos dunia, orang di dunia bisa memenuhi itu. Tapi kerinduan, siapa yang bisa penuhi itu? Only Jesus. Oleh sebab itu dia datang. Kenapa? Karena dua orang buta ini have been. Ya, saya tidak katakan sudah, tapi sudah dan sedang berlangsung. Pakai tense seperti itu. Have been.
Mereka sudah sedang melakukan hal itu. Jadi Yesus berhenti. Alkitab berkata, and Jesus stopped and called them. Artinya saudara, Yesus berhenti dan memanggil mereka. Jadi sebelumnya pasti Yesus ada dalam kondisi berjalan. Yesus berhenti karena praise and worship kita, karena doa kita. Ya pertama sekali karena anugerah Tuhan, kemauan Yesus. Tapi Alkitab dengan tegas mengatakan, Jesus had compassion on them. Jesus had compassion on them. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus tidak menggerak-gerakkan hatinya sendiri, no. Tapi di situ dikatakan maka tergeraklah. So there was something from outside, ada sesuatu yang datangnya dari luar yang menggerakkan hati Tuhan. Apa itu? Pujian kita, penyembahan kita, lifestyle kita, doa kita, itu sudah. Hari ini saya senang Menara Doa lakukan itu. Apakah ini tiap-tiap hari atau tiap hari Kamis? Seminggu 7 kali Pak, pagi sama sore. Seminggu 7 kali. Puji Tuhan ya, luar biasa. Hari 2 kali, pagi dan sore. Pagi dan sore ya. Nanti ada lagi loh. Ya, sebentar sore jam 6 lagi. Tuhan ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan buat Yesus dan Menara Doa segala bangsa boleh terima kemuliaan dari Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Jadi Yesus berhenti dan memanggil mereka. So karena tindakan iman kita melalui pray, melalui doa, pujian, penyembahan, Alkitab katakan Jesus stopped dan memanggil mereka. Dia berhenti berarti jarak kita, kalau Yesus berjalan maka jaraknya semakin jauh. Tapi ketika Alkitab katakan and Jesus stopped, so jaraknya tetap, saudara. Dan Alkitab tidak berhenti sampai di situ. Alkitab katakan dan memanggil mereka. So, ini Yesus, ini saya dan Anda. Ketika kita dipanggil, jadi makin dekat. Ketika 2 orang buta ini dipanggil oleh Yesus, makin dekat. Hal yang ketiga, karena pujian penyembahan doa kita, itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Amin. Dan kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, Alkitab jamin ada ketenangan di situ. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Amin. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan pasti hidupnya tenang. Kalau orang yang tidak dekat dengan Tuhan, hidupnya ya begitu, gerasa gerusu, nggak tenang. Alkitab bilang itu. Jadi ketika saya dan Anda menyampaikan pujian, doa, penyembahan, tiap-tiap hari hidup, bergaul intim dengan Tuhan, maka kita akan semakin dekat, membuat kita dekat dengan Tuhan. Bukan Tuhan mendekati kita, saudara, tapi Alkitab bilang dia memanggil mereka. Tuhan selamanya dekat dengan kita, tapi pujian, penyembahan, dan doa kita membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan hal yang terakhir, yang keempat, Alkitab katakan jawab mereka Tuhan, supaya mata kami dapat melihat dia. Doanya tidak berubah-ubah, saudara. Ya, imannya tidak berubah-ubah, imannya tetap Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Dia nggak langsung rubah Tuhan supaya kami dapat harta yang banyak, bla bla bla, tidak. Tapi tetap Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Lord, give our sight back, biar kami dapat melihat. Lihat ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Pujian, penyembahan dan doa kita ya, ini bisa menimbulkan mujizat di dalam hidup kita. Bahwa mujizat itu tetap ada. Ada. Dalam pujian ada mujizat. Dalam penyembahan ada mujizat. Dalam doa ada mujizat. Jangan tinggalkan itu, saudara. Kembali lagi saya mengapresiasi Menara Doa Segala Bangsa. Biar kiranya hati Yesus bergerak, berbelas kasihan untuk Anda dan saya. Dan biarlah kita boleh menerima mujizat di dalam keadaan yang sulit. Biasanya memang karena ada masalah, ada persoalan, mujizat itu dinyatakan, saudara. Amin. Mana mungkin mujizat bisa dinyatakan kalau tidak ada masalah dan persoalan. Tapi orang Kristen tidak usah cari masalah, tidak usah cari persoalan, karena tanpa diundang pun masalah dan persoalan akan menghampiri kita. So jangan undang-undang masalah dan persoalan. Ya, kita harus tetap hidup dalam kebaikan Tuhan dan mujizat tetap ada bagi orang-orang
yang mau memuji, memuliakan Dia, hidup dalam penyembahan, hidup dalam doanya, hidup dalam doa. Ya, saya yakin dan percaya bukan orang yang hidup berdoa, tapi yang hidup dalam doa. Hidup dalam doa artinya hidupnya tidak pernah berhenti untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah menara doa menjadi penggemarkan bagi Tuhan. Amin, amin. Kita satukan hati, kita berdoa, saudara, untuk firman Tuhan dan untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami dikuatkan, diteguhkan. Ajar kami memang karena kami adalah manusia dengan kemampuan terbatas dan banyak hal yang kami tidak mengerti. Engkau memberitahukan kepada kami supaya kami boleh mengerti. Dan yang ketiga Tuhan, biarlah kami ada di dalam kedekatan dengan Engkau, membuat kami dekat dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa kami. Dan yang keempat, mujizat masih ada bagi orang-orang yang tetap berharap, orang-orang yang hidup dalam belas kasihan Tuhan, orang yang hidup di dalam pujian, penyembahan, dan doa. Berkati menara doa segala bangsa, berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, keuangan finansial, kesehatan mereka, berkati pergaulan mereka, berkati apa saja mereka kerjakan, pelayanan mereka, gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih, dan menara doa segala bangsa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.